Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hedi Hardiana pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Keperawatan. Kali ini kita akan membahas aspek etiko-legal dokumentasi keperawatan digital. Gitu ya, aspek etiko-legal dokumentasi keperawatan digital. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah mendapatkan materi berkaitan dengan aspek etiko-legal dokumentasi keperawatan yang sifatnya berbasis manual. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana aspek etiko-legal dokumentasi keperawatan yang sifatnya berbasis digital. Mengapa penting? Mengapa penting? Karena ini berkaitan dengan keamanan pasien, keamanan pasien. Sama halnya dengan kasus-kasus malpraktik, gitu ya. Malpraktik, dokumentasi keperawatan baik itu digital maupun secara manual itu harus mencantumkan atau setidaknya memenuhi aspek-aspek yang dimana dokumentasi itu harus lengkap, akurat, dan ditulis berdasarkan riwayat waktu, gitu ya. Nah, dokumentasi keperawatan ini harus dicatat atau diketik dan disimpan dalam rumah sakit atau vaskes untuk dijaga, gitu ya, untuk dijaga. Poinnya adalah dijaga dulu, gitu ya. Kemudian untuk dijaga ini tentu harus disimpan dengan baik. Sebelum disimpan itu harus ada syarat bahwa dokumen yang disimpan itu harus memenuhi aspek lengkap, akurat, dan secara waktu itu runut, gitu ya, tidak loncat-loncat perawatannya, sehingga dalam waktu yang akan datang berkas rekam medis atau berkas catatan keperawatannya itu bisa membantu, gitu ya, bisa membantu dalam penentuan tindakan keperawatan ke depan. Nah, dan mengapa harus dijaga? Ya, mengapa harus dijaga? Dokumen-dokumen yang dimaksud, baik itu dokumentasi keperawatan maupun dokumentasi klinis dalam bentuk rekam medis, gitu ya, itu memuat atau mengandung fakta-fakta, mengandung evidence, gitu ya, bukti bahwa pasien itu menderita penyakit tertentu, kemudian tindakannya tertentu, siapa dokternya, dan proses pengobatannya seperti ini, gitu ya, A, B, C, D, dan sampai Z, gitu ya. Nah, kemudian dokumen keperawatan, dokumen rekam medis itu biasanya digunakan sebagai bahan untuk merencanakan asuhan ke depannya. Rekam medis juga berfungsi untuk memfasilitasi dan berkomunikasi antar tenaga kesehatan, tidak hanya tenaga keperawatan saja, tapi berkaitan dengan dokter juga, gitu ya. Di sini adalah health professional yang terlibat di dalam atau di dalam menentukan asuhan keperawatan pasien tersebut atau klien tersebut. Kemudian rekam medis juga atau dokumen keperawatan ataupun dokumen klinisnya pasien lah, gitu ya, itu bisa menjadi sebuah data, gitu ya, sebuah data, basis data untuk dilakukan pelaporan statistik dan pendidikan berkelanjutan serta penelitian, gitu ya. Kalau di kami profesi di manajemen informasi kesehatan, itu setiap data yang masuk di rumah sakit itu harus dibuatkan, gitu ya, grafiknya, baik itu grafik penyakit, kemudian ketersediaan bor, ketersediaan ruangan, gitu ya, bagaimana bornya, bagaimana lossnya, gitu ya. Itu kami yang buat dan kami akan analisis, gitu ya.
Nah, kemudian berkas rekam medis juga biasa digunakan untuk tagihan ataupun billing gitu ya pada penyedia asuransi kesehatan. Kalau misalkan BPJS ya dokumentasi keperawatan ataupun rekam medisnya, tagihannya gitu ya, diagnosisnya apa saja, obat-obatannya, tindakannya apa saja, itu bisa menjadi tagihan gitu untuk BPJS. Kalau untuk asuransi swasta pun demikian. Kalau untuk bayar sendiri gitu ya juga sama gitu ya. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah rekam medis itu bisa sebagai alat bantu gitu ya, alat bantu untuk melindungi gitu ya, melindungi pasien, bahkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena dari berkas tersebut, berkas rekam medis gitu ya, yang dimaksud di sini adalah bekas rekam medis itu bisa menjadi pembuktian apakah ada kesalahan dalam pengobatan atau tidak. Gitu. Karena selama ini gitu ya, praktik-praktik yang terjadi gitu ya, baik itu yang berkaitan dengan kasus malpraktik, itu dokumen rekam medis bisa menjadi sebagai alat bukti hukum. Jadi alat bukti hukum nanti akan dilihat secara histori berdasarkan waktunya, riwayat perjalanan penyakit pasien, riwayat pengobatan pasien, tindakan apa saja, hasil labnya, catatan perkembangan pasien yang terpadu, gitu ya. Kemudian obat-obatan yang pernah masuk ke dalam tubuh pasien itu apa saja, metodenya apa saja, dosisnya dan sebagainya, gitu ya. Nanti saksi ahli akan membuktikan apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan SOP pelaksanaan ataupun pengobatan pasien atau tidak. Oleh karena itu, berkas rekam medis, berkas dokumentasi keperawatan, dokumentasi tindakan kedokteran itu harus didokumentasikan dengan baik, harus bisa dijaga sebisa mungkin itu tidak jatuh ke tangan orang lain yang bukan haknya, gitu ya. Karena apa? Karena memuat data-data yang sangat sensitif dan jangan sampai data tersebut dimanipulasi. Nah, pentingnya dokumentasi dari sisi legal. Catatan keperawatan yang dilakukan gitu ya, yang dimulai dari pengkajian, perencanaan, intervensi dan evaluasi gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan gitu ya, avoiding untoward occurrences, dan mungkin saja gitu ya, mungkin saja untuk menghindari tuntutan dari insiden ataupun misalkan aksi atau kasus yang terjadi pada pasien tersebut. Gitu ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa gitu ya, dokumentasi ini dari aspek legal bisa dijadikan sebuah alat bukti hukum. Bagaimana kalau bentuknya elektronik? Sama. Gitu ya. Bentuk elektronik itu sama. Bahkan kalau yang bagus gitu ya, dokumentasi elektronik yang bagus itu bisa melihat kapan ditulis, kapan dirubah, kapan dihapus, itu ada lognya gitu ya. Log itu ada historinya, siapa yang akses gitu ya, siapa yang akses, kemudian siapa yang membuka catatan pasien orang lain gitu ya. Itu bisa kelihatan kalau yang sifatnya elektronik. Kalau manual gitu ya, kita nggak bisa ngandelin CCTV gitu ya, nggak bisa. Nah, sehingga pentingnya medical record dalam hal ini adalah sebagai bukti bahwa bukti itu bisa menjadi pemberat ataupun bisa peringan atau bahkan pembebas gitu ya, jika ada tuntutan yang dialamatkan kepada tenaga kesehatan.
Nah, secara etik tadi kita berkaitan dengan legal gitu ya. Apapun itu dokumentasinya, bentuknya, mau baik manual maupun elektronik, pada prinsipnya dokumentasi keperawatan tersebut harus dilaksanakan, harus dijaga, jangan sampai dokumen tersebut jatuh ke tangan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Dan perlu diingat bahwa dokumentasi itu adalah bisa menjadi alat bukti untuk memperingan, bisa untuk memperberat, bisa untuk membebaskan tenaga kesehatan dari tuntutan, gitu ya. Itu dari aspek legal. Kemudian dari aspek etik, gitu ya. Dokumentasi keperawatan itu mendorong perawat untuk bertanggung jawab atas seluruh asuhan keperawatan yang akan dan telah dilakukan, gitu ya. Jadi secara secara kita kalau berkaitan dengan hak dan tanggung jawab, gitu ya. Nah, dokumentasi keperawatan itu adalah tanggung jawabnya perawat. Jangan lupa, tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga jika kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka kewajiban itu akan dilanggar. Jika kewajiban dilanggar, maka akan ada sanksi. Kita nggak tahu sanksinya apa nanti ke depan, ingat ya. Nah, bahkan bisa dibilang hampir separuh tenaga keperawatan itu tidak tahu bahwa tindakannya itu harus dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Bahkan ada yang belum memahami bagaimana dokumentasi keperawatan yang baik dan benar, gitu ya. Jadi harusnya nih tenaga keperawatan itu tahu bahwa dokumentasi keperawatan itu adalah tanggung jawabnya dia kalau merawat pasien. Ini tanggung jawabnya tenaga kesehatan untuk mendokumentasikan segala jenis tindakan. Jangan sampai ke depannya, gitu ya, ketika ada gugatan, ketika ada kasus, nangis. Karena apa? Karena ternyata secara dokumen itu tidak lengkap atau tidak tercatat dengan baik, sehingga bisa memberatkan dari tenaga kesehatan tersebut, gitu ya. Makanya saya tekankan bahwa dokumentasi keperawatan itu adalah tanggung jawabnya tenaga keperawatan yang melakukan asuhan keperawatan dan harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka ada sanksi, dan sanksinya itu bisa pada saat itu juga atau pada waktunya akan datang. Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada dokumentasi tersebut. Oleh karena itu harus dijaga dengan baik, harus ditulis dengan baik sesuai dengan protokolnya. Ini adalah kasus real. Jadi pada tahun 2019, Nurses Documentation Wins Cases for Hospital. Akan saya tunjukkan artikelnya, gitu ya. Nah, ini adalah kasus di neurologi, gitu ya, kasus neurologi di sebuah rumah sakit, gitu ya, di metropolitan di kota. Jadi dia sudah ada perawat yang namanya perawat L, gitu ya. Dia adalah perawat di di IGD atau di UGD, sudah sudah 2 tahun berpraktik, gitu ya. Kemudian ada seorang pasien umur 14 bulan, gitu ya. Dan pasien tersebut, gitu ya, ternyata disebutkan oleh ibu dan neneknya bahwa pasien tersebut menderita demam, gitu ya, dan muntah-muntah selama 2 hari ini, dan
5 kali gitu ya, pada muntah 5 kali pada malam sebelumnya. Kemudian si pasien ini pernah mendapatkan pengobatan gitu ya, mendapatkan pengobatan ini berkaitan dengan vomitingnya, artinya muntah-muntahnya gitu ya, muntah-muntahnya. Kemudian ternyata gitu ya, si pasien ini pernah jatuh gitu ya, kemudian kaki kiri ataupun di sini ada lutut kiri gitu ya, sehingga mengakibatkan si pasien ini gangguan mobilitas. Nah, kemudian si perawat melakukan sebuah pengkajian gitu ya, kemudian pengkajian fisik, kemudian pengkajian neuro gitu ya, fungsi luhurnya juga dilakukan oleh perawat tersebut dan mencatat. Nah, di sini perawat tersebut mencatat semuanya yang berkaitan dengan pasien, hasil pemeriksaannya gitu ya. Kemudian dokter S gitu ya, dokter S menyampaikan bahwa si pasien ini dehidrasi berat gitu ya, akut, terlihat dari membran mukosanya yang kering gitu ya. Kemudian ternyata ada bekas gitu ya di kaki kirinya, di lutut kirinya dengan diameter 1 cm. Kemudian tak disangka gitu ya, tak disangka si dokter ini bahwa si dokter ini mendiagnosis pasien yang namanya Jane gitu itu menderita gastroenteritis dan dehidrasi, sehingga tindakannya adalah pengobatannya adalah hidrasi melalui intravena IV dan menggunakan ondansetron untuk meredakan muntahnya. Nah, kemudian tidak terlalu itu lagi gitu ya, si pasien tidak muntah dan agak segar lagi gitu. Nah, kemudian keesokan harinya si pasien kembali lagi ke UGD dan si perawat juga kaget, loh kok kenapa si pasien anak ini balik lagi, kemarin sudah kena gitu ya, dikasih obat sudah tidak lagi mual muntah, tidak muntah-muntah gitu ya. Kemudian dijelaskan bahwa si pasien ini katanya tidak secara reguler meminum ondansetron, katanya seperti itu. Kemudian setelah dicek lagi gitu ya si perawat, ternyata pasien itu secara neurologis, fungsi neurologisnya tidak kenapa-napa, tidak normal gitu ya. Dan si dokter gitu yang tadinya dokter yang berbeda gitu ya, kalau tadi itu adalah dokter dokter tidak disebutkan dokternya. Nah, kalau di sini dokter G gitu ya, tetap meneruskan pengobatan yang sebelumnya gitu ya, berdasarkan pengobatan sebelumnya, yaitu intravena, hidrasi lewat intravena dan ondansetron. Kemudian besoknya ternyata malah memburuk gitu ya, bukan besoknya ya,
tidak lama setelah dimasuk ke dalam IGD dan dilakukan hidrasi melalui intravena dan ondansetron gitu ya, ternyata si pasien ini mengalami deteriorasi gangguan orientasi gitulah ya, kemudian diikuti dengan gagal nafas gitu ya. Nah, ternyata setelah di CT gitu ya, computed tomography di CT, bahwa si anak itu mengalami tumor otak dan ada edema cerebral. Nah, kemudian ya mau tidak mau harus dilakukan upaya untuk pengangkatan tumor, dioperasi segera gitu. Tapi dampaknya adalah adanya impairment gitu, ada cacat secara neurologis permanen gitu ya, cacat secara neurologis permanen. Nah, orang tua tidak terima gitu ya, orang tua tidak terima karena si orang tua ini menyebut bahwa pengobatannya itu adalah pengobatan yang biasa, tapi kenapa mengakibatkan anak saya atau anaknya itu dioperasi dan diangkat tumornya dan menderita kecacatan selama seumur hidupnya. Karena tadi ada impairment gitu secara neurologis, bahwa kemudian diajukan gugatan kemudian di sidang gitu ya, bahwa apa yang dilakukan, apa yang diberikan oleh dokter maupun perawat gitu ya, itu sudah sesuai dengan SOP, mulai dari pengkajian neurologisnya gitu ya, kemudian mengobati mual muntahnya, dan bahkan si pasien juga sudah bisa beraktivitas kembali sebelumnya. Cuman yang dipermasalahkan adalah kenapa tidak terjadi atau si dokter tidak mengetahui bahwa adanya tumor di otak anak tersebut gitu ya, bahwa hasil saksi ahli menyatakan bahwa kalau misalkan tumor memang akan sulit diketahui bagaimana manifestasinya gitu ya, karena pada saat awal si pasien sudah dikaji menggunakan pengkajian fisik dan fungsi neurologisnya itu fine saja, artinya tidak ada kendala apapun, maka pada saat itu memang tidak ada kecurigaan yang mengarah ke tumor. Gitu. Mungkin saja di sini adalah adanya informasi yang disembunyikan oleh orang tua dari pasien tersebut, gitu ya, yang sehingga tenaga medis atau dalam hal ini dokter itu menentukan diagnosisnya ya berdasarkan pengkajian secara aktual, gitu ya. Maka jika tenaga medis atau tenaga keperawatan sudah mengkaji dengan baik gitu ya, mengkaji masalah secara aktual gitu ya, maka jangan takut gitu ya, jangan takut dan jangan lupa untuk didokumentasikan, karena dokumentasi itu adalah salah satu bentuk bahwa kita sudah melakukan standar asuhan pelayanan kesehatan gitu. Nah, akhirnya di sini gitu ya, bahwa gugatan orang tuanya itu tidak dikabulkan oleh hakim atau tidak dikabulkan oleh pengadilan, sehingga perawat, rumah sakit, dan dokternya itu bebas dari tuntutan, bebas dari hukuman, karena memang secara dokumentasi sudah sesuai SOP, sudah sesuai dengan prosedur, dan tidak ada indikasi bahwa ada kelainan neurologis pada pasien
dan tindakan yang dilakukan itu tidak mengarah kepada malpraktik gitu. Nah, ini adalah menjadikan trigger gitu ya, menjadikan hal yang penting untuk kita semua untuk untuk mengconsider atau mempertimbangkan bahwa dokumentasi keperawatan, dokumentasi tindakan kesehatan itu wajib untuk dicatat dengan baik, sesuai dengan kronologis, sesuai dengan waktunya, dan jangan lupa untuk dibuatkan autentikasinya. Mau itu dia sifatnya manual, mau digital pun demikian, prinsipnya sama. Bedanya hanya medianya saja, pada prosesnya sama. Ya deh. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya. Utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, gitu ya. Jangan sampai gara-gara dokumentasi keperawatannya itu tidak tertulis secara lengkap, teman-teman mendapatkan tindakan hukum yang berkaitan dengan ketidaknyamanan gitu yang dilaksanakan oleh pasien. Padahal kita sudah melakukan yang terbaik untuk pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.